gimana ya, memang ini nggak ada di rekaman ya, cuma memang ini apa yang saya saksikan ya. Nah, dia datang tuh ya, gitu loh. Keluar kau. Nah, kayak gitu bang. Oh, dia nyebut itu. Iya, langsung nyelonong aja gitu. Kan emang rumah kami kan nggak ada pagarnya kan. Ya, jadi ya masuk aja gitu orang. Gitu. Semua. Dia bawa kayu tuh, daun pintu dipukulin, tembok dipukulin gitu kan. Nah, sisanya itu ya kejadian yang ada di video itu. Memang singkat bang. Okay. Kenapa singkat? Karena saya rasa karena saya videokan. Kalau saya nggak videokan itu mungkin akan lebih lama gitu. Halo Arion. Salam kenal bang, Abang Abraham Silaban. Iya. Bauku amang boruku warga Silaban loh bang. Masa? Iya, abang iparnya papaku. Di Silaban. Nah, jadi masih. Kalau Arion sendiri Siombing apa? Aku Siombing Lumban Toruan. Oh, Lumban Toruan, betul. Iya. 18. Kalau ibu baru apa? Boru Sianturi. Nah, ini biasa nih ya, pertemuan orang Batak nih harus dimulai dengan tarombo terlebih dahulu itu. Oh iya, harus latar belakangnya harus jelas bang ya. Kalau Batak. Betul, karena kan kita kan satu tugas Siombing sebetulnya kan. Aku iya, satu tugas Siombing. Benar. Tahu kan tugas Siombing? Tahu dong. Tahu lah tuh. Tahu lah bang. Sedikit sih. Gimana kabarmu, sehat? Puji Tuhan, baik bang. Keluarga juga baik. Ya. Keluarga semua baik ya. Oke, Arion kerja atau gimana sih sekarang? Aku kerja bang. Kerja cuma kerja di apa ya? Di konsultan jalan tol. Oh. Perencanaan desain. Iya. Oke, luar biasa. Iya Arion, aku mulai dulu lah karena ini aku record ya untuk Arion juga tahu juga kan. Karena aku juga dapat informasi tentang apa yang Arion alami ketika ibadah di rumah ya waktu itu ya. Meskipun sebetulnya kan sekarang kan prinsipnya kan sudah settle, sudah damai, artinya sudah selesai. Kita nggak mau ngikutin lagi yang sudah berlalu gitu. Jadi fokusnya kita lihat ke depan aja. Tapi barangkali ada yang bisa dipetik oleh sebagian orang, sebagian kalangan, utamanya teman-teman kita, teman-teman seiman yang barangkali juga bisa belajar sesuatu dari sini, gitu. Aku mulai dari Arion dulu deh. Itu yang kemarin gimana ceritanya Arion? Kejadiannya itu gini bang. Jadi 14 tahun yang lalu, ya. 14 tahun yang lalu itu kita baru pertama kali pindah di kampung Rawasentul ini. Oke, di Cikarang ya? Nah, betul. Kalau orang Batak ini kan biasanya kalau kita ada rumah baru, ada ibadah syukuran rumah baru. Betul. Ya, ibadah memasuki rumah supaya rumah ini diberkati bang, ya kan? Ini kejadian 14 tahun yang lalu. Nah, pada saat itulah kejadian pertama kali ketika kita mengadakan ibadah. Ketika kita mengadakan ibadah syukuran rumah, datanglah demo dulu tuh. Demo. Nah, yang mengetua ini juga Pak Haji. Ya. Nah, dulu itu Pak Haji ini sebagai panglima. Oh. Dulu itu dia sebagai panglima. Okay. Lalu, jadi di demo ya kan, kertas ibadah semua dibuang keluar. Terus ada berapa orang waktu itu? Yang demo banyak bang, yang saya dengar dari Pondok Gede dipanggil, dari Cibitung dipanggil. Penuh pokoknya banyak. Itu saya masih SD, masih kelas 5 SD dulu. Dulu aku masih kelas 5 SD, masih kecil. Nah itu ya kan, akhirnya ibadah dihentikan. Papa saya harus menandatangani surat perjanjian tidak boleh mengadakan ibadah. Tidak boleh mengadakan ibadah di rumah. Papa saya tanda tangan, terus ya gitulah kami diteror 1 bulan penuh ya kan, dilemparin batu setiap jam 2 malam. Oh ya? Ya, kita dilemparin batu. Tapi itu berhenti, teror itu berhenti ketika papa saya ngomong ke Pak RT gitu kan.
stop lah gitu, jangan kayak gini lagi. Udah akhirnya berhenti. Nah, setelah 14 tahun lalu itu, begini Bang, ini kan lagi COVID ya, lagi PSBB. Betul. Kan itu kan waktu itu yang Bapak itu datang waktu hari Minggu kan, otomatis kami mengadakan ibadah di rumah, ya kan. Nah, ibadah ini saya ceritakan dari siapa dulu yang datang gitu ya. Yang datang itu ada 10 orang di rumah kami. 2 orang tua saya, 4 orang anak, ya kan. Di sini juga ada opung, Buru Nababan, mamanya mama. Nah, terus ada adik kandungnya mama yang masih gadis. Ada adik kandungnya mama yang sudah menikah beserta suaminya, total 10, ya kan? Oh, artinya keluarga besar tinggal di situ ya? Kalau di sini total 8 orang. Kedua orang tuaku, 4 orang anak, opungku sama tanteku yang masih gadis. Nah, tanteku yang sudah menikah dan suaminya itu tinggal jaraknya itu 600 meter dari rumah kami. Jadi masih satu desa, masih satu kecamatan. Nah, karena opung kami juga lagi sakit, ya kan, jadi ganti-gantian kan. Jadi ya adiknya mamaku itu datang tiap hari sebenarnya untuk merawat, ya kan. Iya, cuma karena kebetulan hari Minggu ya udah ibadah bareng kayak gitu loh, Bang. Nah, itu sudah berjalan 5 kali ya, 6 kali. Berarti yang ke-7 ya kejadiannya. Oh, berarti sudah berjalan 5 kali itu aman. Oh, 5 selama kali PSBB ibadah aman-aman aja. 5 kali aman. Ya, kalau Kabupaten Bekasi itu kan dia PSBB ini baru sekitar 2 minggu. Jadi 2 minggu sebelumnya memang kan kalau gereja-gereja memang sudah melakukan kegiatan ibadah di rumah. Betul. Gitu kan. Nah, jadi itu kemarin berarti udah 5 kali sama Jumat Agung. Sama Jumat Agung udah 5 kali. Ya, itu kejadian itu yang 6 kalinya. Selama 5 kali ini kita nggak dengar apa-apa gitu loh. Warga nggak sounding ke kita tentang apa-apa, itu nggak ada. Pak RT juga nggak pernah datang ke rumah untuk apa segala macam, nggak ada. Pokoknya kayak aman aja gitu, Bang. Kayak udah berjalan seperti biasa. Nah, yang keenam ini tiba-tiba ya Pak Haji ini datang sama Pak RT datang gimana ya, memang ini nggak ada di rekaman ya, cuma memang ini apa yang saya saksikan ya. Nah, dia datang tuh ya gitu loh, keluar kau. Nah, kayak gitu Bang. Oh, dia nyebut itu. Iya, langsung nyelonong aja gitu kan, emang rumah kami kan nggak ada pagarnya kan. Ya jadi ya masuk aja gitu orang gitu semua. Dia bawa kayu tuh, daun pintu dipukulin, tembok dipukulin gitu kan. Nah, sisanya itu ya kejadian yang ada di video itu. Memang singkat, Bang. Kenapa singkat? Karena saya rasa karena saya videokan. Kalau saya nggak videokan itu mungkin akan lebih lama gitu. Iya, karena saya videokan makanya lama. Itulah sisa kronologinya, itulah yang ada di video. Setelah itu dia pergi. Jadi itu Arion video kan spontan ya, itu reaksi kaget aja ya? Iya, spontan. Saya nggak tahu, ada yang bisa aja videoin kayak gitu. Terus sih videoin aja kan, itu langsung. Jadi nggak lama dari dia bilang itu masuk ke rumah langsung saya videoin. Itu kan saya pas banget videonya, saya naik kan dari duduk naik berdiri gitu. Iya, kayak gitu. Nah memang jadi intinya 14 tahun yang lalu sama kejadian hari ini itu yang mempelopori sama gitu. Iya. Kayak gitu. Gitu. Nah, Arion, kalau boleh tahu gereja mana, Arion? Nah, kami kan kemarin ibadah minggu itu menggunakan tata ibadah liturginya HKBP. HKBP, yang biasa dapat kertas itu ya, atau dapat online ya biasanya kan? Ya, gitu kan? warta. Biasanya kan kertas, cuma ini kan dikirim lewat PDF. Iya, betul. Oke. Jadi biasa ada liturgisnya, ada yang memimpin liturgisnya, kepala keluarga, kan kemudian diikutin jemaat sebagai anggota sebagai majelis. Bapak itu kepala keluarga, juga majelis jemaat di HKBP, Penatua. Oh, Sintua. Iya, Bapak Sintua di HKBP. HKBP mana, Arian? HKBP Agape Kota Cikarang Baru. Oh, gitu. Iya, Bang. Jadi kalau belum banyak yang tahu sebetulnya itu wajar sekali, tidak hanya sekali aja, ini
bukan hanya karena PSBB atau COVID-19, biasanya ini tuh dibagikan kalau Natal keluarga, untuk ibadah keluarga tuh biasa dikasih kertas tata ibadah atau dalam bentuk PDF tadi itu biasa emang dilakukan oleh HKBP ya, salah satu gereja yang paling besar jemaatnya yang ada tidak hanya di Indonesia tapi juga saya pikir di dunia sebetulnya. Dan ketika itu berjalan, kemudian ada interupsi itu dan seperti yang di video itulah kejadiannya Arion ya. Iya, itu kejadian itulah. Nah ya udah, setelah itu Bapak Haji ini pulang, kami ya jujur kami karena itu udah kejadian 2 kali ya gimana ya, kesel gitu juga kan Bang, wajar kan manusia kan kesel kita. Yang bikin kita kesel, kita yang disuruh datang ke sana supaya dia minta maaf gitu loh. Karena dia kan sebagai tokoh masyarakat, jadi kurang etis kalau seandainya dia yang datang ke rumah kita untuk minta maaf. Jadi kita yang harus datang ke sana. Nah, kita nggak mau ya udah kita laporin gitu loh. Kita laporin akhirnya ke polisi. Ya seperti itulah. Jadi sebenarnya begini Bang. Ya, kenapa media? Sebenarnya kami mau ke ranah hukum gitu kan. Kenapa mediasi? Ya memang kami pikirkan begini. Ketika Kapolres datang ke sini dia bilang memang sekarang kondisi negara sedang genting kayak gitu kan. Sedang genting. Nah, dia bilang kayak gitu. Nah, yaudah, aku dan keluarga juga berpikir, oh iya, ini sedang ada masalah COVID, ada masalah ekonomi juga mungkin sedang memburuk, dan jangan sampai ini menjadi isu agama gitu kan, akan lebih berbahaya nanti kan. Padahal tujuan kita kan untuk menegakkan kebenaran, tapi takutnya nanti malah jadi sebuah kebencian kayak gitu. Ya udahlah, kalau memang bisa, kata Bapak juga, kalau memang bisa damai, ya udah damai kayak gitu. Ya sebenarnya Polres itu bilang cuma salah paham, kayak gitu kan. Kami menghargai keputusan Kapolres. Walaupun sebenarnya orang banyak tahu, bukan karena salah paham, tapi kami menghargai keputusan Kapolres, Bang. Karena bagaimanapun jangan sampai masalah ini jadi besar gitu kan. Ini kan isu yang sangat sensitif gitu kan. Kayak gitu, Bang. Tapi sedikit banyak yang penting dipahami bukan hanya Arion aja yang mengalami. Kita nggak boleh menutup mata, sesungguhnya banyak juga jemaat-jemaat di luar sana juga mengalami hal serupa. Salah satu mungkin Arion sama keluarga juga pernah tahu kasus HKBP Philadelphia yang sampai sekarang belum punya tempat ibadah, padahal sesuai dengan koridor hukum mereka sudah punya hak untuk beribadah di tempatnya. Belum lagi GKI Yasmin yang mereka berdua ini, GKI Yasmin kasusnya di Bogor. Nah, mereka berdua ini kan 2 jemaat yang sampai ibadah di Istana Negara. Nah, ini memang barangkali juga andai kata siapapun yang menyaksikan, siapapun yang mendengar, mungkin kita bisa belajar untuk berempati, untuk mengingat lagi bahwa ada persoalan yang belum selesai, utamanya persoalan kebebasan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dilindungi Undang-Undang Dasar kan, konstitusi kita gitu. Memang itu banyak persoalan kok. Mungkin memang barangkali memang ada kesalahpahaman, ketidakpahaman orang-orang di luar sana ketika melihat sekelompok orang lagi nyanyi lagu rohani terdengar di luar kediaman, terus dia melihat lebih dari 2-3 orang berkumpul di sana, dia kira bikin ibadah padahal itu anggota keluarga seluruhnya kan. Nah, tapi memang itulah cara Kristen beribadah gitu. Belum lagi kalau kita ngomongin kalau geng Batak berkumpul, kalau udah pakai gitar, oh suaranya udah enak banget itu, tinggi melingking-melingking semua itu. Bisa kalah mikrofon itu kan. Tapi itu bercandaan. Iya, Bang. Tapi itu bercandaan aja. Cuman tapi gini Arion, apa yang aku saksikan yang dialami oleh keluarga Arion gini. Mengapa aku penting untuk ngobrol sama Arion gini? Karena banyak sebetulnya reaksi publik yang benci, kepahitan, bahkan murka, marah, dan sebagainya melihat video itu, utamanya teman-teman seiman misalnya, teman-teman Kristen misalnya yang merasa bahwa itu tidak sepatutnya terjadi gitu. Tapi kan kalau kita kembali pegang Alkitab ya, Arion ya, tuh aku bacain ya sebelum kita nanti barangkali nyanyi sama-sama Arion. Kita muji Tuhan sama-sama. Itu Roma 5 ayat 1 sampai 5.
Aryan udah dapat? Oke, mulai Aryan dulu boleh? Roma 5 ayat 1 sampai 5. Mhm. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan dan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Amin. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Luar biasa sih Aryon. Karena di masa-masa ini kan sesak banget ya. Kita lagi ngadapin COVID, kita nggak bisa kemana-mana, stay at home, walaupun di rumah. Terus di masa kesesakan seperti ini, ketika beribadah pun malah dapat kesesakan lagi. Kalau kita bisa tangkap dari sini kan, Tuhan bilang tuh kita harus bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Nah, iman itu membuat kita bermegah dalam pengharapan. Dan ketika kita sudah bermegah dalam pengharapan, nah kita tahu bahwa kita akan menghadapi kesengsaraan seperti yang dialami Aryon dan orang-orang di luar sana. Dan itu yang justru menimbulkan ketekunan. Dan setelah kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, nah itu yang membuat iman kita tahan uji. Dan tahan uji akan menimbulkan kembali lagi pengharapan. Dan pengharapan terhadap Tuhan tidak akan mengecewakan. Karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan dalam hati kita. Itu luar biasa banget sih, Aryon. Aku sih berharap kamu sudah memaafkan ini semua ya. Gimana, Aryon? Ya, proses memaafkan itu pasti adalah proses sikap hati, Bang. Iya. Cuma memang keluarga kami berusaha untuk komit atas kedamaian yang sudah disepakati. Ya, kita juga akan belajar untuk ya sudah, yang lalu biarlah berlalu. Kita juga berharap Pak Haji berubah gitu. Dan ini tidak terjadi dengan keluarga yang lain atau dengan gereja yang lain gitu loh. Oke. Begitu Bang. Sebenarnya begini Bang, kenapa? Abang perlu tahu. Yang menginginkan damai ini papa kita Bang. Papa dan mama. Aku dan abangku sebenarnya nggak mau. Kayak gitu. Karena kan kita ya wajar, kita masih muda, jiwa mudanya masih muda, terkesan emosional ya. Jiwa mudanya. Ya. Cuma memang ada dua kisah ya, ada dua kisah yang papa kita ceritakan ke kita untuk memberi gambaran. Kenapa kok kita harus mengampuni kayak gitu loh Bang. Nah, jadi gini, ada kisah dulu, ini agak menyentuh hati juga. Ada kisah dulu itu menceritakan tentang wanita yang berzina, ya. Wanita yang berzina. Nah, di situ masyarakat sudah berkumpul mengelilingi mereka. Orang Farisi itu bilang seperti ini, kalau menurut hukum dia harus dilempar sampai mati. Iya, dirajam, betul. Lalu di situ Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tidak memiliki dosa, biarlah dia melempar batu untuk orang yang pertama kali, kayak gitu kan? Iya. Iya. Nah, mulai dari yang tua, dari tua mundur. Pada akhirnya nggak ada yang melempar dia pakai batu. Nah, Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pulanglah dan jangan melakukan dosa lagi. Nah, itu satu kisah. Yang kedua, papaku bilang, Tuhan tidak berkehendak atas kematian orang fasik. Begitu, Bang. Jadi, dulu aku menganggap maksud dari ayat itu yang Tuhan tidak berkehendak atas kematian orang fasik. Aku kira orang fasik nggak masuk surga. Kayak gitu loh, Bang. Nah, padahal papaku itu menjelaskan maksud dari ayat ini, ya Tuhan tidak berkehendak orang fasik. Tuhan itu memberikan kesempatan supaya orang fasik itu bertobat. Gitu loh. Makanya Tuhan itu nggak berkenan atas kematian orang fasik. Melainkan Tuhan memberi dia kesempatan untuk mengampuni dia, untuk dia kembali bertobat supaya tidak menjadi orang fasik lagi. Itulah Bang. Nah, begitu. Jadi itulah papa saya memberikan gambaran. Luar biasa. Aryon, kalau kaitannya dengan itu juga di Roma 12 ayat 9 itu juga tertulis nasihat untuk hidup dalam kasih.
Iya, Roma 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9 sampai 21 kita nggak usah baca semua. Cuman kalau Aryon mau baca ayat 10, coba boleh dibaca Aryon ayat 10. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Aku bacakan ayat ke-14, boleh nanti dibacakan semua kalau misalnya ada yang menyaksikan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat 17 boleh, Aryon. Ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18 aku bacakan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, ayat 19 boleh, Aryon. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Ayat 21, Aryon. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Luar biasa, Aryon. Ini yang aku senang banget sebetulnya. Aku berharap apa yang kita bangun sekarang, apa yang kita obrolkan, kita bicarakan sekarang, bisa memberikan penyegaran iman kepada semua saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Siapapun, untuk kita saling mengasihi, untuk kita saling membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena itu yang diajarkan Paulus kepada jemaat di Roma. Tentu saja itu adalah ajaran Kristus ya, Aryon. Makanya waktu kita lihat komen, barangkali Aryon juga lihat komen itu. Oh itu, udahlah, itu pada benci semua kan. Udah, pukul aja, udah. Bahkan ada orang yang bilang, udah penjarakan aja, udah itu bawa aja ke ranah hukum. Ada yang bilang malah salibkan dia. Udah ini udah kayak kayak kasus dulu Yesus. Tapi yang aku bilang kayak gini, maksudnya jangan sampai kita terjebak dari cara iblis untuk menguasai hati kita dengan kebencian dan kedengkian. Aku sempat beberapa second ketika melihat apa yang kau videokan, aku sempat emosional. Tapi sikap hati itu langsung diputuskan oleh Roh. Bilang jangan seperti itu. Ingat, seperti ada tertulis dalam Alkitab. Bersabarlah, bertekunlah, dan ampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Gitu, Aryon. Gitu. Gimana, Aryon? Sepakat nggak dengan itu? Ya, luar biasa, Bang. Ya itu. Dan aku berharap memang kejadian ini boleh menjadi pelajaran bagi semua orang gitu. Jadi ya seperti yang aku bilang, awalnya aku nggak terima gitu sama keputusan papaku. Cuma memang papaku memberi penjelasan dan akhirnya kami sepakat, oke, kami komit dan kami akan mengampuni gitu. Dan kami akan mengampuni. Dan begitu pun buat setiap teman-teman yang lain, pasti akan dipakai Tuhan. Karena kita paham betul kan bahwa Tuhan sudah siapin upah buat kita. Kalau berkat-berkat di dunia ini hanya bonus. Upah kita jelas di sorga, kita warga kerajaan sorga. Dan bukan soal, maksudnya berkat gini, prinsipku untuk tentang berkat begini, Bang. Memang di Amsal itu mengatakan bahwa kekayaan bukanlah berkat, kekayaan adalah berkat daripada Tuhan, jeripaya tidak akan menambahinya. Gitu loh. Jadi ya udah tetap kita lakukan apa yang menjadi firman Tuhan, ya sisanya itu urusan Tuhan gitu loh, Bang. Betul itu, Bang. Yang baru Aryon katakan itu adalah ayat malua saya, Aryon. Oh iya. Oke, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tidak akan menambahinya, betul. Iya. Amsal itu, Amsal 10 itu 2. Aryon, nyanyi dong, please. Nyanyi lagu penyembahan yang paling Aryon senang kalau misalnya lagi memuliakan Tuhan. Itu lagu apa sih, Aryon? Aku sih lagu ini, Bang, yang bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Dalam keadaan mudah dimengerti, lewati luar biasa. Itu bakat nyanyi turun dari bapak kayaknya itu. Iya, Bapak waktu muda guru kor di HKBP Sutoyo, Bang. Wah, itu jelas. Oh ya? Iya. Puji Tuhan yang luar biasa. Waktu kuliah kan juga ikut paduan suara, ikut pes Parawi juga gitu kan emang. Oh, luar biasa yang bakat pendam nih. Aku menduga jangan sampai ada buru-buru Batak yang harus memperebutkan Arion ini nanti nih. Aduh. Nah, itu urusan nanti lah, Bang, pokoknya, Bang. Usia Apa? berapa? Usia berapa? Usiaku tahun ini 24, Bang. 24. Ya, Ya. kita beda setahun lah. Aku 25 kali. Oh, beda. Iya. Nah, aku ngaku aja. Sorry. Tapi bisa lah ya. 3 tahun lagi lah ya. Ketemu lah ya. Udah ada calonnya belum? Calon. Belum. Cuma pasti nanti ada. Iya, harus dong. Pasti Iya, diumumkan iya. itu didoakan. Arion, Yap. kau pasti tahu lagu ini nih. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayo dong, nyanyi sama-sama ya Arion. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke padang yang tenang. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Luar biasa. Itu Mazmur 23 itu powerful song yang dinyanyikan oleh Daud ketika dia masa-masa sulit juga, masa-masa kesesakan juga, bahwa dalam kesesakan, dalam kekhawatiran, dalam situasi terjepit, nggak harus takut bahaya karena kita punya gembala yang baik. Ya, gembala kita adalah Tuhan, tongkatnya dan gadanya yang melindungi kita, gitu loh, Arion. Luar biasa. Arion mau nyanyi lagi satu lagu lagi? Lagu apa, Bang, ya? Oh, ini aja kali ya, untuk kita bisa meresponi kehidupan kita kali ya. Hidup ini. Oh, my favorite.
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani jangan sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini harus jadi berkat pakailah hidupku selagi aku saatnya nanti sayang lagi sudah jadi berkah lagi dong dari awal. Ayo. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Wow, wow, luar biasa. Mungkin kita nggak pernah mengerti mengapa itu harus terjadi. Mengapa Arion yang sedang beribadah dengan keluarganya, sedang asik-asiknya dalam hadirat Tuhan, tiba-tiba ada interupsi di tengah jalannya ibadah. Ada amarah, ada emosi, ada umpatan dari orang-orang yang tidak terima. Kok ini bisa terjadi? Gitu. Satu hal mungkin yang aku bisa katakan, mungkin ini bisa terjadi kayak gini karena Tuhan mau orang di luar sana juga banyak diberkati untuk melihat bagaimana seharusnya iman yang tahan uji dan bagaimana orang juga tetap pengharapan dalam kesesakan. Dan aku secara pribadi salah satu orang yang harus berterima kasih kepada Arion Sihombing karena to be honest, terus terang aku merasa diberkati untuk apa yang terjadi dalam hidup Arion dan keluarga di sana, di tengah ada orang yang mungkin tidak terima, di tengah ada orang yang banyak salah paham dan sebagainya, tetap kuat, tetap berpegang teguh pada iman Kristus Yesus. Dan memang seharusnya itulah yang memang harus menjadi contoh dan teladan bagaimana kita pikul salib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Wow, aku diberkati banget, luar biasa. Aku nggak mau ngomong orang lain, tapi juga terima kasih Bang. To be honest, aku secara pribadi enak banget, aku merasakan luar biasa Tuhan itu baik untuk semua orang. Terakhir Arion, maybe aku mau doa dulu ya sama Arion ya. Boleh Arion ya? Oke, ya Bang.
Boleh Bang. Kita berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kasih karunia-Mu Tuhan, buat Engkau yang begitu luar biasa menjagai keluarga Arion Sihombing, keluarga ayah dan ibunya, Opung, tante, Namboru semua, kakak dan adik semua yang ada di sana Tuhan. Dengan begitu luar biasa Engkau tetap kirim roh perlindungan-Mu Tuhan sehingga keluarga ini tetap ada dalam keadaan aman dan selamat Tuhan. Dan kemudian juga tetap berapi-api menyala-nyala dan untuk memuji muliakan Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk keluarga ini, Kau pakai lebih lagi Tuhan. Utamanya Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Mereka tidak takut bahaya, tidak takut intimidasi, tapi yang pasti Tuhan mereka cuma takut satu hal. Cuma takut Tuhan murka terhadap keluarga mereka, andai kata mereka berpaling daripada-Mu. Tapi itu tidak akan terjadi karena ujian iman menaikkan kelas dan level mereka hari ini. Untuk mereka lebih lagi sungguh-sungguh untuk memuji muliakan Tuhan apapun kondisinya. Dan aku berdoa buat orang luar sana yang menyaksikan video yang masih dalam kebencian, masih dalam sungut-sungut, tidak terima dan sebagainya, emosi, amarah. Kami ikat, patahkan, hancurkan karena Tuhan berkata tidak itu seharusnya respon kami. Respon Kristen adalah mengasihi setiap orang yang berlaku jahat, berlaku buruk terhadap kami Tuhan. Even kami doakan dan berkati mereka Tuhan. Agar Tuhan Yesus Kristus yang barangkali juga Tuhan mengubahkan karakter dan sikap hati yang memang masih ada kedengkian, iri hati dan sebagainya Tuhan. Tapi semuanya itu Tuhan kami kembalikan untuk kemuliaan Allah. Dan hari ini Tuhan aku berdoa untuk keluarga ini terus dipakai luar biasa untuk Arion khususnya dalam pekerjaannya Tuhan begitu luar biasa lagi dalam pergumulan hidupnya kelak Tuhan akan kirimkan pasangan yang setia, pasangan yang sepadan tentu saja Tuhan dan seiman tentu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau doa Bapa kami sama-sama. Yuk kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke, terima kasih. Thank you Arion ya. Ya, terima kasih. Thank you. Ada satu hal lagi Arion, ini kan lagi suasana puasa ya, kita juga kan memiliki kasih buat saudara sebangsa dan setanah air, utamanya yang sedang menunaikan ibadah puasa ya. Barangkali Arion mau menyampaikan sesuatu buat saudara-saudara kita umat muslim yang sedang beribadah puasa. Ya, mungkin saya ambil dari, ada ini bagus juga ayatnya, dari QS Al-Baqarah 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Wow. Jadi untuk teman-teman kita, teman-teman muslim, selamat menunaikan ibadah dan semoga selama 1 bulan ke depan semuanya dilancarkan oleh Allah SWT. Amin. Luar biasa, dan aku juga mendoakan hal yang sama buat saudara sebangsa dan tanah air yang menjalankan ibadah puasa dimanapun berada, kiranya semua sehat, semuanya fit tentu saja, dan kita berharap bahwa kota ini, bangsa kita Indonesia utamanya bisa terbebas dari masalah pandemi COVID-19 Corona ini, dan kita juga kembali seperti semula ya, hidup dalam kasih satu sama lain. Gitu ya Arion ya. Oke Arion ya. Thank you ya Arion ya, sekali lagi ya. Terima kasih sekali lagi ya. Juga ya Bang tetap semangat dan bertekun. Abang juga semangat Bang. Ya, amin. Thank you Arion ya. God bless you. Bye-bye. Salam untuk keluarga ya. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Iya siap. Nanti salamnya disampaikan Bang. Iya.